Ada seorang raja yang memiliki 10 orang putri yang cantik-cantik. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana, tetapi ia terlalu sibuk dengan kepemimpinannya. Karena itu, ia tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya. Istri yang raja sudah meninggal ketika melahirkan anaknya yang bungsu, sehingga anak raja diasuh oleh inang pengasuh. Putri-putri raja menjadi manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di danau. Mereka tidak mau belajar dan juga tak mau membantu ayah mereka. Pertengkaran sering terjadi di antara mereka. Pada suatu hari, raja hendak pergi jauh. Ia mengumpulkan semua putri-putrinya. Aku hendak pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apakah yang kalian inginkan? Aku ingin perhiasan yang berkilau-kilau. Perhiasan yang mahal. 9 anak raja meminta hadiah yang mahal-mahal pada ayahanda mereka. Lain halnya dengan Putri Kuning. Ia berpikir sejenak, lalu memegang lengan sang ayah. Ayah, aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat. Sungguh baik perkataanmu. Tentu saja aku akan kembali dengan selamat dan kubawakan hadiah indah buatmu. Selama sang raja pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak inang pengasuh dan menyuruh pelayan agar menuruti mereka. Karena sibuk menuruti permintaan para putri yang rewel itu, pelayan tak sempat membersihkan taman istana. Putri Kuning sangat sedih melihatnya, karena taman adalah tempat kesayangan ayahnya. Tanpa rugi, Putri Kuning mengambil sapu dan mulai membersihkan taman itu. Daun-daun kering dirontokkannya, rumput liar dicabutnya, dan dahan-dahan pohon dipangkasnya hingga rapi. Semula inang pengasuh melarangnya, namun Putri Kuning tetap berkeras mengerjakannya. Kakak-kakak Putri Kuning yang melihat adiknya menyapu tertawa keras-keras. Lihat, tampaknya kita punya pelayan baru. Kata seorang di antaranya. Pelayan, masih ada kotoran nih. Ujar seorang yang lain sambil melemparkan sampah. Taman istana yang sudah rapi kembali acak-acakan. Putri Kuning diam saja dan menyapu sampah-sampah itu. Kejadian tersebut terjadi berulang-ulang sampai Putri Kuning kelelahan. Dalam hati, ia bisa merasakan penderitaan para pelayan yang dipaksa mematuhi berbagai perintah kakak-kakaknya. Kalian ini sungguh keterlaluan. Mestinya ayah tak perlu membawakan apa-apa untuk kalian. Bisanya hanya mengganggu saja. Kata Putri Kuning dengan marah. Sudah aku bosan. Kita mandi di danau saja. Ajak Putri Nila, mereka meninggalkan Putri Kuning seorang diri. Begitulah yang terjadi setiap hari sampai ayah mereka pulang. Ketika sang raja tiba di rumah, ke-9 putrinya masih bermain di danau. Sementara Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Mengetahui hal itu, raja menjadi sangat sedih. Anakku yang rajin dan baik budi, ayahmu tak mampu memberi apa-apa selain kalung batu hijau ini. Bukannya warna kuning kesayanganmu? Raja memang sudah mencari-cari kalung batu kuning di berbagai negeri. Namun, benda itu tak pernah ditemukannya. Sudahlah ayah, tak mengapa. Baju hijau pun cantik. Lihat, serasi benar dengan warna bajuku yang berwarna kuning. Yang penting ayah sudah kembali. Akan kubuatkan teh hangat untuk ayah. Keesokan hari, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. Wahai adikku, bagus benar kalungmu. Seharusnya kalung itu menjadi milikku, karena aku adalah Putri Hijau. Ayah memberikannya kepadaku, bukan kepadamu. Sahut Putri Kuning. Mendengarnya, Putri Hijau menjadi marah. Ia segera mencari saudara-saudaranya dan menghasut mereka. Kalung itu milikku, namun ia mengambilnya dari saku ayah. Kita harus mengajarinya berbuat baik. Kata Putri Hijau. Mereka lalu sepakat untuk merampas kalung itu. Tak lama kemudian, Putri Kuning muncul. Kakak-kakaknya menangkapnya dan memukul kepalanya. Tak disangka, pukulan tersebut menyebabkan Putri Kuning meninggal. Kakak-kakaknya pun panik. Mereka segera menguburkan jenazah Putri Kuning di tengah taman istana. Turut dikuburkan juga yang menjadi bahan perebutan, yaitu kalung batu hijau. Sewaktu raja mencari Putri Kuning, tak ada yang tahu kemana Putri Kuning pergi. Kakak-kakak mereka pun diam seribu bahasa. Raja menjadi sangat marah. Hei para pengawal, cari dan temukan Putri Kuning. Tetapi tidak ada yang menemukannya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tak ada yang berhasil mencarinya. Raja menjadi sangat sedih. Aku ini ayah yang buruk. Biarkanlah anak-anakku kukirim ke tempat yang jauh untuk belajar dan mengasah budi pekerti. Maka, ia mengirimkan putri-putrinya untuk bersekolah di negeri yang jauh. Raja sendiri sering termenung di taman istana.
sedih karena memikirkan putri kuning yang hilang tak berbekas. Suatu hari, tumbuhlah sebuah tanaman di atas kuburan putri kuning. Tanaman apakah ini? Batangnya bagaikan jubah putri, daunnya bulat berkilau bagai kalung batu hijau. Bunganya putih, kekuningan, dan sangat wangi. Tanaman ini mengingatkanku pada putri kuning. Baiklah, ku beri nama ia Kemuning. Kata raja dengan sangat senang. Sejak itulah bunga kemuning mendapatkan namanya. Bahkan, bunga-bunga kemuning bisa digunakan untuk mengharumkan rambut. Batangnya dapat dibuat untuk kotak-kotak yang indah, sedangkan kulit kayunya dapat dibuat menjadi bedak. Setelah tiada pun, putri kuning masih memberikan kebaikan.